wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Aura Raudati Janah, kemudian ada Kak Anggraini Oktaria, dan juga ada Marza Yulia. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bakteri patogen Staphylococcus sp. Sebelumnya saya akan memberikan latar belakang mengenai makalah kami. Staphylococcus sp adalah flora normal pada kulit manusia. Saluran pernapasan dan saluran pencernaan hampir 40 hingga 50% manusia merupakan pembawa Staphylococcus sp. Bakteri ini bersifat patogenik karena mempunyai enzim ekstraseluler, toksin, serta sifat invasif strain tersebut. Staphylococcus sp yang patogen bersifat invasif memproduksi toksin, dapat menyebabkan bakterimia, endokarditis, osteoartikular, osteomielitis akut hematogen, infeksi pada kulit dan jaringan lunak, meningitis, infeksi paru-paru, dan infeksi yang terkait dengan peralatan medis. Umumnya, bakteri ini terdapat pada kulit, saluran pernapasan, maupun saluran pencernaan tanpa menyebabkan masalah kesehatan. Bakteri ini dapat menyebabkan beragam penyakit pada manusia dan hewan. Namun, bakteri ini dapat diobati dengan beberapa cara, diantaranya dengan menggunakan antibiotik. Kemudian, tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu bertujuan untuk mengetahui tentang karakteristik bakteri Staphylococcus sp serta dampak terhadap makanan maupun terhadap manusia dan bagaimana cara penanggulangannya. Kemudian karakteristik dari bakteri ini yaitu menurut Sudarmo pada tahun 2008, bakteri ini bersifat gram positif yang berbentuk kopus dan tersusun dalam rangkaian tidak beraturan yang terdapat garis tengah dengan ukuran 1 nanometer. Staphylococcus sp tidak bergerak serta tidak mampu membentuk spora. Staphylococcus sp adalah flora normal pada kulit manusia. Bakteri Staphylococcus sp menghasilkan koagulase positif. Bakteri ini dapat menimbulkan infeksi bernanah dan abses yang biasa menyerang anak-anak, usia lanjut, dan orang yang daya tahan tubuhnya menurun. Staphylococcus sp mampu tumbuh dalam keadaan aerobik atau mikroaerofilik. Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu 37 derajat Celcius. Tapi paling baik dalam pembentukan pigmen pada suhu kamar, yaitu pada suhu 20 hingga 25 derajat Celcius. Koloni pada pembenihan padat berbentuk bulat, halus, menonjol, dan berkilau. Toksin yang diproduksi Staphylococcus sp relatif tahan panas dan tidak mudah dimusnahkan dengan pemanasan normal. Keracunan oleh bakteri ini sebagian besar terjadi pada makanan yang telah dimasak. Bakteri ini memproduksi enterokoksin yang bersifat stabil terhadap pemanasan, tahan terhadap aktivitas pemecahan oleh enzim-enzim pencernaan, dan relatif resisten terhadap pengeringan sehingga mudah tahan pada pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit. Selain itu juga memproduksi hemolysilin yang mampu merusak dan memecah sel darah merah. Staphylococcus sp dapat menyebabkan penyakit melalui kemampuannya berkembang biak dan menyebar luas dalam jaringan melalui pembentukan berbagai enzim ekstraseluler. Staphylococcus sp yang patogen dan invasif cenderung menghasilkan koagulase dan pigmen kuning yang bersifat hemolitik, sedangkan non-patogen dan tidak
invasif seperti Staphylococcus epidermidis cenderung bersifat koagulase negatif dan tidak hemolitik, dan pada Staphylococcus saprophyticus secara khas dan tidak berpigmen, resisten terhadap novobiosin dan non-hemolitik. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Aerob gram positif dan fakultatif yang berkelompok. Bakteri Staphylococcus aureus biasanya ditemukan pada kulit manusia, rambut, hidung, dan juga banyak makanan. Staphylococcus aureus dapat menghasilkan toksin protein yang biasanya disebut enterotoksin. Enterotoksin yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus memiliki sifat yang relatif stabil dan tahan panas, sehingga dibutuhkan suhu yang optimal untuk dapat menonaktifkan bakteri tersebut. Keberadaan enterotoksin dalam suatu bahan pangan memang tidak menyebabkan bahan pangan tersebut menjadi rusak. Namun, keberadaan enterotoksin dalam suatu bahan pangan dapat menyebabkan keracunan bagi para pengonsumsinya. Untuk menghilangkan atau menonaktifkan kadar enterotoksin dalam suatu bahan pangan, diperlukan pemanasan pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit untuk meminimalisir resiko intoxikasi dari enterotoksin. Sekian dari saya, terima kasih. Ini akan menjelaskan dampak terhadap manusia yang disebabkan oleh Staphylococcus. Jadi Staphylococcus ini jika dilihat menggunakan mikroskop berbentuk seperti anggur, dan Staphylococcus ini memiliki 30 jenis lebih yang dapat menyebabkan penyakit. Yang pertama itu bisa menyebabkan penyakit bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Dan yang lebih parah itu phlebitis, mastitis, dan meningitis. Yang kedua yaitu Staphylococcus ini juga merupakan penyebab utama dari infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan sindroma shock toksik. Mula-mula terjadi nekrosis jaringan setempat, lalu terjadi koagulasi fibrin di sekitar lesi dan pembuluh darah getah bening, sehingga terbentuk dinding yang membatasi proses nekrosis. Infeksi ini dapat menyebar ke bagian tubuh manapun melalui pembuluh darah getah bening dan pembuluh darah, sehingga terjadi peradangan pada vena, trombosis, dan bahkan bakterima. Yang ketiga yaitu penyakit bakterima. Tidak hanya kulit, bakterima Staphylococcus juga dapat menyebabkan bakterima. Kondisi ini terjadi saat infeksi sudah mulai menyebar ke seluruh pembuluh darah, sehingga bisa mengenai berbagai organ tubuh. Gejala dari penyakit bakterima itu berupa demam, tekanan darah rendah, lebih gelisah, dan nafas yang menjadi lebih cepat. Berikutnya yaitu osteomyelitis adalah infeksi yang terjadi di tulang. Infeksi ini bisa disebabkan oleh penyebaran bakteri Staphylococcus yang awalnya menginfeksi kulit, otot atau tendon, lalu menyebar ke tulang. Selain penyebaran melalui kulit, osteomyelitis ini dapat disebabkan oleh sesudahnya dilakukannya operasi di tulang. Osteomyelitis ini ditandai oleh rasa nyeri pada tulang, pembengkakan, luka terbuka yang bernanah, demam dan menggigil, serta gelisah. Jika tidak hati-hati, bakteri ini bisa menimbulkan infeksi yang sangat berbahaya. Dan di sini saya Arza Yuliardina NPM 1914051060 akan menyampaikan terkait bagaimana cara penanganan dalam mencegah maupun mengatasi dari infeksi bakteri patogen yaitu Staphylococcus. Yang pertama, kita diwajibkan untuk menanamkan kebiasaan mencuci tangan. Cuci tangan itu gampang. Dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir sudah cukup untuk memberikan perlindungan pertama kita dari infeksi terhadap kuman-kuman. Yang kedua, tutup kulit yang terluka dengan perban sampai luka sembuh. Ketika kita mengalami luka, maka kita harus segera bersihkan menggunakan air yang mengalir, kemudian kita tutupi perban agar tidak mudah terinfeksi oleh bakteri yang ada di udara maupun di luar dari jaringan kulit yang terluka tersebut. Yang ketiga, jangan gunakan peralatan pribadi secara bersama-sama seperti handuk, sikat gigi, dan sejenisnya. Nomor 4, cara mengatasi infeksi Staphylococcus aureus adalah dengan cara pemberian antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini adalah salah satu cara yang memang sudah terinfeksi keracunan
yang fatal akibat infeksi Staphylococcus aureus ini. Nah, ketika makanan sudah terinfeksi dan tertelan, maka akan menimbulkan penyakit seperti diare, muntah maupun hal-hal lainnya. Dan untuk mengatasinya digunakan pemberian antibiotik secara bertahap sesuai dengan takaran yang dianjurkan dokter. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah bakteri Staphylococcus merupakan salah satu bakteri patogen yang bisa menyebabkan beragam penyakit, namun dapat beresiko untuk menimbulkan infeksi apabila terjadi infeksi yang dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi tubuh dan dapat disembuhkan atau diobati dengan pemberian antiseptik atau antibiotik lokal. Oleh karena itu, kita perlu pencegahan dengan cara mencuci tangan, tidak berbagi penggunaan barang pribadi dengan orang lain, serta melakukan pemeriksaan ke dokter bila terdapat luka pada kulit yang berisiko mengalami infeksi agar tidak terjadi hal-hal yang berbahaya bagi kesehatan di tubuh.